Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Tom Silitome di channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melalui sebuah latihan dengan menggunakan tabel daftar pembelian tiket pesawat Bahi Air. Oke, jadi ada tabel seperti ini. Kita seperti biasanya, seperti latihan-latihan sebelumnya, kita akan mencari kolom-kolom atau sel-sel yang kosong ini dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya sampaikan. Kali ini ada satu rumus yang baru, yaitu sum if. Oke, nanti saya akan perkenalkan. Tapi kita akan membuat itu dalam sebuah latihan. Oke, dan kita akan gabungkan dengan rumus-rumus yang lainnya. Oke, sekarang di sini ada kolom nomor, ada kolom kode tiket. Kode tiket itu ada berapa huruf ini? Atau biasanya disebut karakter ya. 1, 2, 3, 4, ini saya perbesar sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karakter untuk kode tiket saja. Atau 11 huruf. Atau 11 gabungan huruf dan angka, ya kan? Jadi itu disebut teks. Jadi kalau huruf sudah bergabung dengan angka, maka itu akan menjadi teks. Selnya menjadi teks ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelum ini. Oke. Jadi kode tiket ada 11 karakter. Kemudian ada nama penumpangnya, ada 10 orang. Kemudian tanggal pembeliannya, lalu ada tujuan. Jadi masing-masing penumpang ini dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan tabel tujuan ini. Jadi kalau misalnya kodenya di sini BBB, maka Bapak Bernardus Boro ini dia tujuannya pasti ke Yogyakarta, Jakarta. Dari Yogyakarta ke Jakarta, seperti itu ya. Kemudian harganya kalau dari Jakarta ke Yogyakarta itu dia menggunakan harga ini 350.000, seperti itu ya. Kemudian kelas. Kalau misalnya kelasnya di sini ada Y, ada Z, ada X, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia Y, berarti nanti Pak Bernardus Boro ini masuk di kelas bisnis, seperti itu. Kemudian menu di sini ada harganya. Kalau paket A itu 25.000, itu ditentukan dari ini kode P1. Jadi kalau di kode tiketnya P1 berarti dia pesan menu dengan harga paket A yaitu 25.000. Seperti itu ya. Kemudian diskon itu diperoleh dari, kalau misalnya di sini hurufnya Y, di kode tiket ada huruf Y, berarti dia kelas bisnis dan dia mendapat diskon 15%, seperti itu. Oke, kemudian ada harga jual didapat dari harga tiket ditambahkan dengan harga menunya lalu dikurangi dengan diskonnya. Oke, diskonnya sesuai dengan tabel kelas ini ya. Oke. Setelah itu kita akan mencari total keseluruhan, total pembeliannya ini. Kemudian ada jumlah pembelian yang khusus untuk kelas VIP ada berapa banyak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama mengenai kolom tujuan. Bagaimana kita dapat mengetahui tujuan Bapak Bernardus Boro ini sesuai dengan kode tiketnya? Dia berangkat dari BBB, berarti dia berangkat dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita mengambil
beberapa karakter di dalam sebuah sel, maka kita harus menggunakan ada mid, ada left, ada right. Oke? Seperti itu. Kalau pada latihan sebelumnya kita lebih banyak di penggunaan left dan right. Sementara mid belum ya kalau tidak salah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan pakai mid ya. Seperti itu. Oke? Nah, tempatkan sel pointernya di sini. Lalu tekan sama dengan. Untuk mendapatkan data ini, tabel tujuan, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP ya. Berarti VLOOKUP kurung buka, kemudian kita mau ambil data di kode tiket. Karena ini kan kode ya. Acuannya kode kan, berarti kita harus ambil ke sini. Tetapi karena di sini bercampur dengan angka dan segala macam, sementara kita hanya ambil 3 karakter pertama, maka kita harus menggunakan left. Betul sekali, left ya. Jadi LEFT, kurung buka, kemudian kita sorot ke kode tiket, lalu tekan koma, kemudian berapa karakter yang kita ambil dari kiri. Kita ambil kan cuma 3 huruf ini saja kan, berarti 3 ya. 3, tutup kurung. Oke. Jadi ini adalah lookup value-nya. Oke, lalu koma, kemudian tabel array. Tabel array seperti biasa kita blok tabelnya. Oke, seperti itu. Lalu jangan lupa tekan tombol F4 satu kali. Setelah itu tekan koma, kemudian dia minta kolom keberapa? Kolom keberapa dari tabel tujuan yang nanti kita akan ambil datanya? Yaitu kolom kedua ya. Jadi kolom pertama kode, kolom kedua tujuan ya. Jadi ketik angka 2, lalu koma 0, kurung tutup, enter. Seperti itu. Ya. Kalau kita langsung ambil tanpa menggunakan left, fungsi left, tidak akan jadi. Karena dia tidak matching dengan, tidak sesuai dengan ini, dengan kode ini. Tidak match dengan kode ini. Oke? Karena ini beda kan? Seperti itu. Oke. Kita coba lagi yang kedua ya sebelum kita copy. Karena ini ada datanya semua di sini, maka kita menggunakan VLOOKUP. Oke? Lalu kurung buka, kemudian karena kita mau ambil datanya dari sini hanya sebagian, maka kita pakai left. Karena kita ambil dari kiri ya. Kemudian teksnya adalah ini, kemudian yang diambil adalah 3 karakter dari kiri. Oke? Kurung tutup, jadi left-nya selesai. Jadi left ini menjadi lookup value. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke tabel array. Tabel array adalah yang ini. Jadi kita blok semuanya. Lalu tekan tombol F4 satu kali. Jangan lupa F4 satu kali untuk absolut atau mengunci tabel tersebut. Kemudian tekan koma, lalu tujuan. Kolom tujuan itu ada di kolom kedua. Maka kita tulis di sini 2, lalu koma 0. Kurung tutup, enter. Seperti itu ya. Jadi kalau kode DDD maka tujuannya berangkatnya dari Solo, tujuannya Jakarta. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah selesai kita copy saja ke bawah. Copy saja ke bawah. Seperti itu. Kalau kodenya CCC berarti Jakarta Solo. CCC Jakarta Solo. Betul ya? Oke. Berikutnya di harga. Harga itu kita peroleh dari ini. Masih di tabel tujuan. Berarti kita menggunakan VLOOKUP juga ya. Oke. Caranya tekan sama dengan lalu VLOOKUP. Kurung buka. Karena ini kolom pertama dari tabel tujuan adalah kode, maka kita harus menggunakan left. Karena kodenya kan 3 huruf pertama ya, dari kode tiket. Jadi kita pakai left, kurung buka, kemudian sorot ke kode tiket, koma 3, karena 3 karakter yang diambil dari kiri, kurung tutup, lalu koma. Nah, lookup value-nya sudah selesai yang ini ya, yang bagian pertama. Kemudian masuk di tabel array. Tabel array itu kita sorot tabel tujuan ini, kita sorot semuanya. Oke, jangan lupa tekan tombol F4 untuk mengunci tabel tersebut, lalu tekan koma, kemudian kolom harga berada di kolom ke-3 ya. Jadi ini kode kolom pertama, tujuan kolom kedua, harga kolom ketiga. Jadi kita ketik di sini 3.
0, kurung tutup, enter. Oke. Berarti kalau Jogja Jakarta harga tiketnya adalah 300. Jogja Jakarta ini, Jogja Jakarta 300, betul ya? Oke. Kalau mau dicoba lagi bisa, kita coba lagi. Tekan sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian karena ini lookup value, dia minta lookup value kan? Lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah kode, tetapi karena kode ini hanya kita ambil cuman sebagian saja, berarti kita pakai left. Kurung buka, sorot ke sini, koma 3. Oke, karena 3 huruf atau 3 karakter yang kita ambil dari kiri. Oke, kemudian koma, ya. Lookup value-nya sudah selesai, lalu sekarang kita tabel array. Tabel array berarti kita blok atau kita sorot semuanya. Ini tabel tujuan, kemudian koma, lalu dia minta ini nomor kolomnya yang di sini itu nomor kolom keberapa? Harga kan di kolom ketiga, berarti sini tulis 3, lalu koma 0, tutup kurung, enter. Seperti itu ya. Jadi berarti kalau kode tiket DDD maka atau Solo Jakarta, dari Solo ke Jakarta itu harganya 325, betul? Solo Jakarta 325. Ini ya. Oke, betul. Kalau sudah, kita copy saja ke bawah. Kita copy saja ke bawah. Oh, ada yang salah berarti. Oke, salahnya di mana? Pasti Anda sudah tahu. Ada yang lupa yaitu, betul, menekan tombol F4 satu kali. Jadi, kita ulang lagi. Ini saya hapus. Kalau kita tidak tekan tombol F4, maka ininya jadi kacau. Hasilnya jadi kacau seperti tadi. Oke. Jadi tekan sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu ketik left, kurung buka, kemudian sorot ke sini, koma 3 dari 3 karakter dari kiri yang kita ambilkan, kurung tutup, koma, lalu kita sorot, ini tabelnya, ingat harga di kolom ketiga ya. Kemudian jangan lupa tekan F4 satu kali, lalu tekan koma, kemudian ketik angka 3, 0, kurung tutup, enter. Selesai. Setelah itu kita copy ke bawah. Harusnya ini tidak ada masalah lagi. Oke? Berarti kalau Jakarta Solo itu 375. Ya, Jakarta Solo 375 ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengisi bagian kelas. Jadi Bapak Bernardus Boro ini dia dengan harga tiket 300.000 ini dia berada di kelas apa? Seperti itu ya. Nah, ini ada tabel kelas di sini. Oke. Dia menggunakan ini kode XYZ. Nah, kode XYZ itu ada di dalam tiket ini, di kode tiket. Tapi ada di karakter keempat. Ya. Karakter keempat dari masing-masing kode tiket. Oke. Nah, di sini kita menggunakan apa? Kalau kita ambil di tengah-tengah berarti kita menggunakan middle. Oke. Nah, sekarang data kelas itu kita peroleh dari tabel ini, maka kita menggunakan rumus apa? VLOOKUP, masih tetap VLOOKUP ya. Oke. Tekan sama dengan lalu VLOOKUP. Kurung buka, kemudian lookup value-nya. Lookup value-nya itu yang kode tiket, tetapi kita hanya ambil yang karakter keempat ini. Yang Y, Z, Y, X, dan segala macam ini. Maka kita ketik MID, kurung buka, lalu teksnya kita sorot yang ini, kemudian koma, dari karakter keberapa yang kita mau mulai ambil. Jadi dari karakter keempat, ya yang ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Karakter keempat, berarti dari karakter keempat kita ambil berapa huruf? Karena di sini dia minta cuma 1 huruf, maka kita koma 1. 1 huruf saja ya. Oke, kurung tutup. Oke, selesai. Jadi lookup value-nya sudah selesai. Sekarang koma, tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya yang ini. Ya. Jangan lupa setelah disorot tekan F4 satu kali supaya terkunci. Kemudian koma, lalu nomor kolomnya. Nomor kolom dari tabel array-nya itu untuk kelas itu di kolom keberapa? Kelas ada di kolom kedua.
ya. Berarti Anda ketik 2,0, kurung tutup, enter. Selesai. Jadi kode Y itu adalah bisnis, betul ya? Oke. Saya ulangi lagi, kita akan buat yang baris kedua sebelum kita copy. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lalu karena kita mau ambil kode tiketnya hanya ini, satu karakter ini, jadi kita pakai mid. Kurung buka, sorot ke teks, lalu koma, dari karakter keberapa yang kita ambil? Dari karakter keempat, ini ya. Karakter keempat, koma, lalu berapa karakter yang diambil? Cuma satu saja kan? Jadi satu, tutup kurung, selesai. Itu untuk yang lookup value. Yang ini ya, ini nih. Lookup value itu ini saja. Oke, koma. Sekarang tabel array-nya kita sorot. Tabel array-nya kita sorot. Lalu setelah itu, koma, jangan lupa tekan F4 satu kali untuk kunci. Kemudian koma, lalu ini kode kelas kan ada di kolom kedua ya. Tekan 2,0, kurung tutup, enter. Oke, Anda bisa lihat kalau kode set di sini ekonomi, betul ya? Oke. Sekarang kita tinggal copy ke bawah seperti itu. Jadi ini kode X itu kan VIP, makanya muncul yang kode X semuanya VIP. Ini kode X, ini kode X. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya menu. Nah, menu ada di tabel menu makanan. Oke. Tapi dia menggunakan kode P1, P2, P3. Ini nih, yang di tengah lagi. Berarti kita pakai middle atau mid. Ya. Oke. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Tekan sama dengan, kita lihat dulu tabelnya itu dia menurun ke bawah atau melebar ke kanan. Kalau melebar ke kanan seperti ini berarti kita pakai HLOOKUP. Karena dia berbentuk atau datanya berbentuk horizontal. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kurung buka. Nah, di sini dia minta lookup value. Lookup value yang mana? Lookup value adalah P1 yang ini. Tapi kan kita tidak bisa sorot langsung ke sini. Kita harus ambil dua karakter ini pakai mid. Jadi MID, kurung buka, lalu kita sorot ke kode tiket, lalu koma, kemudian P1. Berarti kita mulai dari P ini karakter keberapa? Kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, minus itu 5, 6. Nah, berarti dimulai dari karakter ke-6. Oke, kita tekan angka 6, lalu koma, kemudian dari karakter ke-6 ini ada berapa yang diambil? Cuma 2 kan? P1, P3, dan segala macam. Berarti 2. Kita koma 2, kemudian kurung tutup. Koma, selesai. Berarti lookup value-nya ini sudah selesai. Sekarang tabel array tinggal kita blok. Blok semuanya. Kemudian jangan lupa tekan F4 satu kali. Lalu koma. Kemudian row. Row atau barisnya, baris untuk harga menu itu di baris keberapa? Baris ketiga, ya. Ketik angka 3,0, kurung tutup, enter. Oke. Jadi kalau dia P1 maka menunya adalah 25.000. Sekarang kita copy ke bawah. Oke. Jadi kalau P3 di sini P3 itu 50.000, betul? P3 50, ya betul ya. Pakai C. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya diskon. Diskon itu diperoleh dari mana? Oh, diskon diperoleh dari tabel kelas. Oke, jadi kalau kelasnya VIP dia dapat potongan 20%. Oke, caranya seperti apa? Sangat mudah. Tempatkan kursornya atau ini sel pointernya ini di sini, lalu ketik sama dengan kemudian VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabelnya ini memanjang ke bawah, ya, bukan melebar ke kanan seperti ini. Oke, kurung buka. Lalu lookup value-nya apa? Ini kode ya. Kode tapi kode XYZ, berarti cuma satu di sini tengah. Kita pakai mid. Kurung buka, kemudian kita sorot ke kode tiket, lalu koma, kemudian kita ambil XYZ itu berarti di sini. Kita ambil mulai dari karakter keempat. Ketik 4, lalu koma. Berapa yang diambil karakternya? Cuma satu. Ya, hanya Y, Z, Z, Y, X, X gitu ya. Kurung tutup, selesai. Jadi lookup value-nya sudah selesai, koma. Tabel array-nya ini kita blok.
Jangan lupa tekan F4 satu kali, kemudian koma, lalu sekarang kita lihat kolom diskon ada di kolom ketiga. Berarti 3,0, kurung tutup, enter. Selesai. Jadi kalau kelas bisnis pasti di sini 15% karena sesuai dengan tabel ini. Oke, kita tinggal copy ke bawah. Selesai. Jadi kalau VIP pasti dia dapat potongan 20%. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari harga penjualan dari ini. Jadi harga tiketnya ya. Harga tiketnya berapa? Oke. Cara carinya sangat mudah. Yaitu harga ditambah dengan apa? Ditambah dengan ini, menu kan? Jadi makanan ini. Harga tiket ditambah dengan menu makanan, harga menu makanan, lalu dikurangi dengan diskon. Oke? Seperti itu. Kita tekan sama dengan, lalu kita buatkan kurung buka, kemudian kita sorot ke harga. Lalu ditambah, harga ditambah dengan menu ini. Oke? Kurung tutup. Oke? Jadi harga ditambah dengan menu kan 325.000. Sudah? Oke. Dikurangi dengan kurung buka. Ini harga. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Ini kalau kita cari manual hasilnya seperti ini. 300 ditambah dengan 25 kan 325. Oke? Kalau kita 325 ini kita kalikan dengan 15%, maka hasilnya kan dapat potongan 48.750 kan. Oke? Nah, berarti harusnya hasilnya yang masuk di sini, yang harus ini Bapak Bernardus Boro ini bayarkan ke counter ini tiketnya itu adalah 325 dikurangi diskon, ya kan? Nah, hasilnya harus 276.250. Oke? Udah paham ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghasilkan angka ini? Angka 276.250 di sel yang pertama ini. Caranya sama dengan, kalau kita mau ikut lurus-lurus ya, kan kita sudah tahu tadi, ini ditambah ini dikurangi 15%. Oke? Kita bisa pakai seperti ini. Kalau kita bikin lurus-lurus, nanti apa yang terjadi? Oke ya? Berarti harga ditambah menu dikurangi atau dikalikan dengan diskon. Hasilnya 303. Betulkah begitu? Bagaimana? Salah kan? Karena diskon ini adalah hasil dari untuk mendapatkan harga ini didapatkan dari harga ditambah menu makanan dikurangi dengan ini 15% dari total harga plus menu ini. Makanya harusnya 276. Bagaimana caranya? Kalau kita pakai lurus-lurus tidak jadi seperti itu ya. Atau kita pakai begini. Harga ditambah menu dikurangi 15%. Lebih salah lagi. Masa hasilnya 325. Oke. Kalau misalnya kita buatkan sama dengan kemudian kurung buka harga ditambah menu kurung tutup dikalikan dengan 15%, hasilnya 48.750. Juga salah karena memang hasilnya besarnya diskon yang 15% ini, tetapi kita mau carikan apa yang dibayarkan oleh Bapak Bernardus Boro, seperti itu. Jadi harusnya yang tertera di sini ada harga yang sudah dikurangi dengan 15% diskon, seperti itu. Oke, saya sisipkan dulu satu, mungkin Anda di tutorial sebelumnya Anda lupa, saya pernah jelaskan mengenai skala prioritas. Kalau misalnya saya bikin 1 tambah 2, saya enter sama dengan 3, ya kan? Oke. Kalau misalnya saya mau hitung 2 kali 3 berarti 6 ya. Seperti itu. Kalau
5 kali 2 tambah 3 hasilnya berapa? Ada yang bilang 13 kan? Oke, enter. Maaf. 5 kali berapa tadi? 2 tambah 3. Hasilnya 13. Tapi ada yang bilang 25. Kita lihat hasilnya berapa? 13. Oke. Atau 5 ditambah 2 kali 3. Hasilnya berapa? Kalau kita hitung lurus-lurus, 5 tambah 2, 7 kali 3, 21. Tapi apakah benar seperti itu? Kita tekan enter, hasilnya 11. Ini yang saya mau jelaskan. Ini saya sudah jelaskan di tutorial pendahuluan ya, tutorial yang keberapa, mungkin pertama malah. Nah itu ada skala prioritas. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan hasil 21? Caranya adalah sama dengan kurung buka 5 ditambah 2 kurung tutup dikalikan dengan 3. Gitu. Jadi ini berarti yang dihitung pertama kali oleh Excel adalah ini yang di dalam kurung. 5 tambah 2 7 lalu dikalikan dengan 3 hasilnya 21 seperti itu ya. Kalau tadi 5 tambah 2 kali 3 hasilnya 11 memang karena apa? Ini 2 kali 3 dia ini karena kali itu lebih tinggi ya. Jadi kali dan bagi itu lebih tinggi dibandingkan tambah dan kurang. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini berarti 2 kali 3 dulu. Excel mengalihkan dulu yang di belakang ini. 2 kali 3, 6 baru ditambah dengan 5. Maka hasilnya 11. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ini kita tambahnya kita ganti dengan kurang. Berarti 5 kurang 2 kali 3. Biasanya kan kalau kita hitung lurus-lurus berarti 5 kurang 2, 3, 3 kali 3, 9. Padahal bukan. Hasilnya ini, min 1. Kenapa min 1? Karena dia kalikan dulu. Karena kali ini, jadi skala prioritas itu mulai dengan kali dan bagi, kemudian tambah dan kurang. Jadi kalau, tambah dan kurang. Jadi kalau misalnya di Excel ketemu rumus yang seperti ini, ditemukan perhitungan yang seperti ini, maka karena kali dan bagi itu paling atas, maka dia akan mengalihkannya lebih dulu baru dia kurangi dengan ini. Seperti itu. Karena kecuali kalau ini dikalikan 5 kali 2 kali 3 ya sudah dia lurus-lurus karena kali kan sama atau ini dibagi seperti ini. 5 tambah 2 bagi 3. Dia hitung lurus-lurus seperti itu. Ya. Karena kali dan bagi kan sejajar. Tapi kalau di sini ada kurang, misalnya di sini ada kurang. Nah, 5 kurang 2 bagi 3 harusnya 1 kan? 3 bagi 3 1 kan? Padahal tidak. Ini dia bagi dulu 2 per 3, 2 bagi 3 berapa? Baru dikurangi dengan 5. Hasilnya ini 4,33. Ya, oke. Itu saya tambahkan penjelasan, mungkin Anda lupa di tutorial sebelumnya. Oke, kita kembali ke sini. Makanya kenapa di sini hasilnya seperti ini? Kita harus pakai tanda kurung. Tanda kurung supaya memprioritaskan. Jadi tanda kurung itu di atas kali dan bagi ya. Jadi dimulai dari tanda kurung, kemudian di bawahnya itu adalah kali dan bagi, kemudian di bawahnya itu ada tambah dan kurang, gitu ya. Jadi prioritas pertama yang dihitung oleh Excel adalah dalam kurung, kemudian kali dan bagi, lalu tambah dan kurang. Oke ya. Nah sekarang kita masuk ke sini. Untuk mencari harga jual kita dapatkan dari sama dengan, lalu kita buka kurung. Ini harga ditambahkan dengan menu, harga makanan, kurung tutup, dikurangi dengan kurung buka, harga ditambah dengan menu, harga menu, kurung tutup, lalu dikalikan dengan 15% yang ini, diskon 15%. Oke,
Di sini tidak kelihatan ya. Ini kita sudah sorot ya. Ini. Oke. I6. Oke ya. Nah, kalau misalnya tampilannya seperti ini, maka Excel akan menghitung yang ini dikalikan dulu dengan ini. Makanya kenapa kita pakai tanda kurung. Tambahkan satu tanda kurung di sini. Supaya yang ini diselesaikan dulu dan ini dikurangi dengan ini. Seperti itu, ya. Jadi ini tambah ini. Jadi 325 dikurangi dengan ini. Hasil 325 dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan diskon. Saya ulangi lagi. F6 itu 300. Jadi ini harga, F6 itu harga, ditambahkan dengan menu 25.000, berarti 325.000, ya kan? Itu belum dikurangi diskon. Nah, ini kita kurangi dengan diskon didapat dari mana? Diskon didapat dari harga ditambah dengan menu dikalikan dengan 15%. Maaf, bukan diskon, maksudnya apa namanya nih? Jumlah diskon kan 48.750. Nah, itu didapat dari ini kan, dikalikan dengan diskon 15%. Lalu kita enter. Hasilnya 276.250. Jadi sama ya dengan yang di kuning ini. Oke. Jadi kalau kita hitung manual seperti ini, harga dan menu kalau dijumlahkan 325. Kalau harga dan menu dikurangi dengan 15% diskon, hasilnya 48.750. Nah, untuk mendapatkan selisih antara harga dan menu dan setelah itu jumlahnya dikurangi dengan diskon dapatnya berapa, itu kita pakai tanda kurung tadi. Oke ya? Saya ulangi lagi, sama dengan kurung buka, lalu sorot ke harga. Ditambah, atau kita ini buatkan ininya di sini dulu. 325.000 ditambah dengan 50.000. Hasilnya 375. Kalau kita cari diskonnya berarti 375 dikalikan dengan 10%, maka 37.500. Berarti total yang harus dibayarkan oleh Ibu Cecilia Siligita adalah harga dikurangi dengan diskon. 337.500 yang harus dibayarkan. Oke? Nah, sekarang kita cari apakah betul atau tidak hasilnya 337.500. Oke? Tekan sama dengan kurung buka, lalu sorot ke harga harga ditambah dengan menu, jadi 375 ya. Oke. Dikurangi dengan kurung buka 2 kali, lalu harga ditambah dengan menu, kurung tutup, lalu dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan diskon. Diskon itu di sini ya, yang bawah ini. Yang I7, karena ini tidak kelihatan ya. Padahal sudah disorot ini, I7. Oke, lalu kurung tutup 2 kali, lalu enter. Oh, 1 kali saja ya. Harusnya 1 kali saja. 1 kali enter. Oke, hasilnya 337.500. Sama ya. Gitu. Oke, kalau sudah kita tinggal kopikan ke bawah. Oke. Berikutnya total pembelian. Total pembelian didapat dari mana? Sangat mudah ya. Anda tinggal pakai auto sum. Oke, langsung enter. Selesai. Jadi ini yang dijumlahkan. Oke. Jadi pembelian tiket 10 orang penumpang pada tanggal keberangkatan 29 Juli adalah 3.109.375. Oke. Jumlah pembelian kelas VIP. Nah, ini yang menjadi rumus baru di latihan kita ini, yaitu rumus sum if. Sum if itu dia mirip dengan sum yang biasa yang tadi pakai auto sum ini. Cuman kalau sum yang pertama dia jumlahkan lurus-lurus saja, tidak ada kriteria apa-apa. Tapi kalau sum if ada kriterianya. Kriterianya itu yang kita akan bahas di sini. Seperti ini. Jumlah pembelian, jumlah itu kan sum. Ya, sum. Kemudian kelas VIP. Kelas VIP ini adalah kriterianya. Maka kita buatkan sama dengan, lalu sum if, kurung buka, dia minta di sini range. Range mana yang akan dicari menjadi acuan untuk kriteria.
yaitu ini, ya. Karena VIP kan, jadi kita sorot ke kelas. Oke. Kemudian koma. Kenapa kita tidak pakai F4? Tidak perlu, karena kan kita hanya cari satu kali saja, tidak kita copy ke samping-samping di sini, ya. Oke. Kemudian sekarang kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya adalah VIP, maka tanda petik lalu ketik VIP, karena dia kan karakter atau huruf, harus pakai tanda petik. Koma. Kemudian yang mana yang mau dijumlahkan? Angka-angka mana yang mau dijumlahkan? Angka-angka yang dijumlahkan ini kan? Seperti itu. Udah, tutup kurung atau tanpa tutup kurung langsung enter. Hasilnya 1.190.000. Betulkah seperti itu? Kita cek. Ini VIP yang pertama ada 260. Jadi 260 ditambah dengan 270 ditambah dengan 320 ditambah dengan 340. Hasilnya berapa? Ini ada tertera di bawah ini 1.190.000. Oke? Betul ya? Begitu. Saya ulangi lagi. Caranya sama dengan SUMIF kurung buka. Kenapa kita tidak pakai sum? Karena tidak akan mungkin. Tidak mungkin kan kita buat gini. Sama dengan kemudian VIP mana ya? VIP yang ini. Lalu tambah. Mana VIP lagi? Oh ini. Tambah. Mana lagi VIP? Ini. Tambah. Ini VIP ada lagi di sini. Oh ini. Ini. Enter. Hasilnya memang benar. Cuman kan kalau ini datanya banyak, tidak mungkin kita buatkan seperti itu. Makanya kita menggunakan SUMIF itu. Ya, supaya secara otomatis Excel akan mencari, oh kalau dia kelas VIP pasti harga jualnya itu dikumpul-kumpul baru ditotalkan jadi segini. Oke? Jadi kita pakai sama dengan SUMIF kurung buka, dia minta range. Range-nya yang mana? Range-nya yang range kelas ini. Kita sorot semuanya, lalu koma, kemudian kriterianya apa? Kriterianya adalah VIP. Ingat pakai tanda petik. Diapit dengan tanda petik ya, lalu koma, kemudian range yang mau angka-angka yang mau disum atau mau dijumlahkan yang mana? Yang ini. Oke, kita blok semuanya sampai di sini 340 ini, lalu tutup kurung atau tambah tutup kurung, enter. Oke, hasilnya seperti itu. 1.190.000 rupiah. Oke, mudah-mudahan Anda semakin paham tentang penggunaan rumus-rumus di Excel. Ini tahap dasar ya, tahap dasar. Jadi saya jelaskan menggunakan latihan-latihan. Semoga Anda bisa menerapkannya di pekerjaan Anda atau di tugas-tugas sekolah mungkin. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya begini, Anda punya tugas atau pekerjaan atau apapun itu yang ingin menggunakan rumus Excel supaya lebih cepat selesai, silakan kirim saja. Silakan kirim ke alamat email saya tomsilitome@gmail.com. Anda kirim saja ke sini ya. Nanti saya akan membantu Anda untuk memberikan, kalau memang bisa, kalau saya lihat kayaknya ini pas untuk dibuatkan tutorialnya, saya akan bikinkan tutorialnya supaya Anda atau teman-teman mungkin yang di luar sana juga tahu bahwa oh ya, untuk membuat tugas seperti ini karena real langsung dengan apa yang Anda buat di kantor atau di sekolah, nah itu bisa kita terapkan. Atau mungkin di toko kita mau bikin harga-harga barang, kemudian karena ini kan latihan ini akan bermanfaat kalau misalnya kita terapkan di pekerjaan kita kan. Makanya saya sangat berharap kalau misalnya Anda punya tabel-tabel yang Anda ingin buatkan, saya pengen cari harga barang, kemudian kalau misalnya diskonnya begini, atau saya punya kode barang ini begini-begini, bagaimana caranya untuk mencari, silakan Anda kirim saja tabelnya atau contoh laporannya itu ke saya di tomsilitome@gmail.com. Nanti saya akan bantu Anda, kemudian saya kirimkan balik langsung ke alamat email Anda, atau kalau misalnya Anda berkenan, saya bisa buatkan tutorialnya untuk dilihat juga oleh teman-teman yang lain dengan tidak saya akan ubah sedikit supaya jangan sampai data toko atau data kantor Anda atau data sekolah Anda akan dilihat oleh publik atau umum ya. Seperti itu. Oke, itu saja
subscriber semuanya, tutorial anak kampung dimanapun Anda berada. Semoga ini sudah sampai tutorial keberapa ini, saya tidak terlalu hafal, tapi sudah lumayan banyak. Semoga Anda semakin paham mengenai rumus-rumus yang sudah saya berikan. Kalau misalnya tidak paham, Anda silakan saja komen di kolom komen. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau misalnya bermanfaat, minta tolong Anda like, tekan tombol like di bawah ini, di bawah channel Tuak ini. Kalau misalnya Anda tidak suka, misalnya ini tidak bermanfaat bagi Anda atau Anda sudah tahu, ya sudah. Anda bisa klik dislike juga tidak masalah, seperti itu. Oke? Itu saja. Kalau misalnya yang bukan subscriber dari channel Tuak ini, Anda hanya mengikuti saja tanpa subscribe, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau misalnya Anda mau subscribe channel ini, saya sangat-sangat berterima kasih supaya bisa mendukung atau membantu saya, menyemangati saya untuk bisa membuat tutorial-tutorial yang lebih baik lagi. Oke, itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial mendatang. Amole, nare.